Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kenceng nih. Kenceng bro. Sarapannya akeh ya. Alhamdulillah. Al Oh belum sarapan? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, minta waktunya sebentar, insyaallah nggak lama-lama ya. Ini sekedar tausiah motivasi bagi kita semuanya untuk menguatkan hati kita, karena di tengah bencana seperti ini yang dibutuhkan oleh hati bukan cuma sekedar makanan, tapi yang lebih penting daripada itu, kita butuh pemantapan hati, pemantapan iman, supaya kita bisa sabar dan kuat menghadapi ujian dan cobaan. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang adalah penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji ya, rusak rumahnya tadi sampai habis, tinggal pondasinya toh. Ada yang diuji hilang ya hartanya. Ada yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal mati orang-orang yang dia cintai, keluarganya. Ada yang diuji oleh Allah sakit, ada yang diuji oleh Allah meninggal dunia. Macam-macam ujian itu. Untuk biar Allah tahu siapa yang benar-benar kuat imannya, siapa yang bersyukur sama Allah, dan siapa yang sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semuanya dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, satu, kita harus sabar. Harus sabar. Kita kuatkan iman kita, kita kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. May yuridillahu bi khaira yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan kasih musibah dia. Jadi kita nggak perlu berkecil hati, nggak perlu untuk larut terus dalam kesedihan. Optimislah, ini tanda Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Karena dengan adanya ujian dan cobaan, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, la yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin illa kaffarallahu bihi khotoya. Tidaklah menimpa orang-orang yang beriman rasa sedih, luka, bahkan duri yang nancep di kakinya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan musibah yang Allah turunkan kepada kita menjadi pelebur dosa bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan apa? Sabar. Ya, imani bahwa semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para bapak, para ibu, mari kita istighfar dan taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian bencana, ya, musibah, kecuali karena dosa-dosa kalian. Maka kita ketika menghadapi musibah seperti ini, kita introspeksi diri, ya. Mari kita koreksi, jangan-jangan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin selama ini kita jarang sholat sehingga Allah tegur kita. Ya, mungkin selama ini kita masih banyak yang terjerumus dalam dosa dan maksiat sehingga Allah tegur kita. Karena Allah sayang sama kita. Ya, kita ini sebagai orang tua kalau anak kita nakal, kadang-kadang kita marahin, Mbak ya, kita jewer. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita ini, supaya dia nggak nakal lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang menjewer kita, kadang menegur kita karena Allah sayang sama kita. Makanya jadikan musibah ini semakin mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama pernah mengatakan, musibatun tukbiluka ala Allah khairun min maksiatin min nikmatin tunsika anillah. Musibah yang semakin mendekatkan dirimu, menyadarkan kamu kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat-nikmat yang membuat kamu lalai dari Allah. Artinya apa? Mendingan kita dikasih bencana tapi kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin sadar, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kita dikasih ya kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, mari kita banyak istighfar, banyak taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perbaiki diri kita, ya, salat kita, terutama tauhid kita, ya, yang selama ini mungkin masih percaya sama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih percaya sama jimat, dukun, ya, percaya sama pesugihan, ya, percaya sama ya tumbal, sesajen. Mari dengan musibah ini kita percaya sama Allah saja, kita bergantung sama Allah saja, karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah, nggak bisa memberikan perlindungan apapun kepada kita. Yang ketiga, ya, ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita harus senantiasa husnudzon. Apa husnudzon itu? Berbaik sangka sama Allah. Nggak boleh menggerutu. Ya opo-opo salahku ini kok sampai dikasih apa? Musibah seperti ini. Ya. Allah jahat, Allah zalim sama saya. Jangan. Allah itu nggak mungkin zalim sama hambanya. Nggak mungkin. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu. Ya, kita semuanya kan nggak pengen kena musibah, betul? Nah, tapi kata Allah, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Kita bisa aja ya menggerutu, wah gak senang, tapi bisa jadi itu baik bagi kita. Ada Pak salah satu kisah ya, salah satu kisah. Ada orang mau naik pesawat, ya. Ternyata pas di ruang tunggu nunggu pesawat itu ketiduran, ditinggal sama pesawatnya. Pas bangun-bangun ngamuk-ngamuk. Kenapa saya ditinggal? Ya. Ternyata gak lama dari itu pesawatnya kecelakaan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja ya gak menaikkan dia di pesawat. Karena apa? Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Kita pun demikian, kadang-kadang ngamuk nih. Waduh, kenapa rumah saya hancur ini? Padahal Allah sedang menghendaki kebaikan bagi kita. Ya, makanya di antara musibah itu banyak hikmah-hikmahnya. Satu hikmahnya ya, hikmahnya ada. Kenapa kok ada musibah itu? Satu, menyadarkan kita bahwa yang kuat itu hanya Allah. Manusia itu lemah, Pak. Lemah. Manusia, jin dan sebagainya, kuburan, lemah semuanya. Yang kuat hanya Allah saja. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai orang-orang yang wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, butuh sama Allah. Yang kuat, yang kaya hanyalah Allah saja.
ya, maka kita nggak boleh sombong. Selama ini mungkin kita sombong, ya, karena punya rumah yang kuat, yang megah. Mungkin selama ini kita sombong dengan, ya, jabatan kita. Selama ini kita sombong dengan mobil kita, jabatan kita. Ternyata semuanya apa? Ludes. Hanya ya, sekilas saja udah langsung ludes semuanya, nggak ada artinya. Ya, ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa yang kuat hanya Allah. Nggak boleh kita sombong. Yang kedua, diantara hikmah dari musibah, ya, tolong diperhatikan ya. Nanti saya tanya. Masya Allah. Yang bisa jawab nanti insya Allah ada amplopnya insya Allah. Nggak tahu isinya berapa, saya nggak ngerti juga. Hikmah yang kedua, kenapa kok ada musibah itu? Mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang akhirat. Ya, para bapak, para ibu mungkin semuanya merasakan ya, pas waktu musibah kemarin, ada nggak tetangga kita, kerabat kita yang mati? Ada kan? Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Ya, ini mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati seperti mereka. Itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mungkin sekarang kita selamat dari bencana. Mungkin sekarang kita selamat dari, ya, bencana Semeru ini. Tapi suatu saat kita pasti akan mati. Maka kita harus ingat-ingat, ya, di dunia ini cuma sementara aja. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita, ya, beribadah kepada Allah, berlomba-lomba beramal soleh, ya, untuk sebagai sangu kita, bekal kita nanti di akhirat. Karena semua kita pasti akan mati. Ya, aksiru dzikra hadimil ladza. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Mati. Ya, dunia semuanya habis kalau udah mati. Yang ketiga, hikmah dari adanya bencana ini, para bapak, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan sabar. Bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, bersabar ketika kita mendapatkan bencana. Yang selama ini mungkin kita dikasih kesehatan tapi kurang bersyukur. Yang selama ini dikasih keluarga, ya, kita kurang bersyukur. Makanya dengan adanya musibah ini, ayo kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat kita dikasih hidup ini, Pak. Kita diselamatkan oleh Allah, ini harus kita syukuri. Syukur itu dengan 3 hal. 1, yakini bahwa itu semata-mata dari Allah saja, bukan dari yang lain. Bukan karena kita hebat. Kenapa kita diselamatkan oleh Allah? Bukan karena kita hebat, karena Allah yang menyelamatkan kita. Ya, kalau Allah nggak menyelamatkan kita, udah mati kita. Ya. Yang kedua, syukur itu dengan lisan, dengan mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat Allah tersebut untuk, ya, mendekatkan diri kita sama Allah. Dikasih kesehatan, gunakan untuk ibadah. Dikasih harta, gunakan untuk bantu orang lain, ya, bersedekah dan sebagainya. Demikian juga kita harus sabar. Ya, sabar juga ada 3. 1, sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Sholat, ya, sholat 5 waktu ini butuh sabar. Gak sabar, ya, pas ke masjid kono uang balik mana, ya, itu namanya nggak sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, ya, entah itu zina, omben-omben, ya, judi dan sebagainya. Kita harus sabar meninggalkan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian. Kita harus kuat, nggak boleh stres, nggak boleh nanti minum racun tikus, yes, ya, bunuh diri ya, yes, gantung diri, yes, nggak boleh. Kita harus kuat, kita harus, ya, tegar, kita harus sabar menghadapi ujian. Lihat pohon, Mbak,
Pohon itu walaupun kena angin, dia tetap apa? Kuat. Begitulah orang-orang yang beriman. Walaupun terkena ujian, cobaan, dia harus tetap apa? Kuat. Ya. Yang keempat, hikmah dari ujian dan cobaan itu adalah ya kita saling membantu. Nah ini kalau nggak ada cobaan, mungkin teman-teman relawan ini nggak kesini nih Pak ya. Nah, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kami dari Gresik Mahat Al Furqon, ada juga dari Islamic Center Ponorogo, ada juga dari Mumtaz Bekasi ya. Bekasi. Ya. Nah ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, saling membantu antara satu dengan yang lain. Karena orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau ada kakinya yang kena paku, sing panas bukan kakinya toh. Semua tubuh kepanasan, sakit, nggak bisa tidur. Begitulah orang-orang Islam. Yang terakhir, gak suwi-suwi ya, suwi-suwi malah gak nyantol. Ya, yang terakhir ya hikmah dari musibah ini yaitu menjadikan kita harus senantiasa berdoa sama Allah SWT. Doa supaya kita dilindungi sama Allah. Doa supaya musibah diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita. Amin. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bencana ini dari kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rfa' 'annal bala wal waba wal ghala. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan wal waba wal bala. Allahumma ihfadna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Itu tadi tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Hidup ini memang adalah penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Biar Allah tahu siapa yang benar-benar kuat imannya, siapa yang bersyukur sama Allah, siapa yang sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.